Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, berikut saya melanjutkan ya teknis cara penguploadan RPP pada pengelolaan kinerja di PMM. Kita langsung klik pertama pengelolaan kinerja, lanjut setelah diklik akan muncul seperti ini. Nah, setelah dari sini Bapak Ibu, yang pertama yang kita lakukan adalah cek langkah observasi. Lalu pengembangan kompetensi dan tugas tambahan nanti bisa kita upload di kemudian hari. Oke, kita cek langkah observasi. Setelah cek langkah observasi, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ini ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5 poin yang harus kita laksanakan dalam pelaksanaan observasi dan juga tindak lanjut observasi. Nah, yang perlu kita isi di sini dokumen, yaitu dokumen persiapan. Namun sebelum mengisi dokumen persiapan, Bapak Ibu, pastikan rubrik observasi kita sudah sesuai dengan ketentuannya. Nah, untuk saya, kebetulan saya mengambilnya itu indikator dimensinya adalah aktivitas interaktif. Lalu saya coba klik di rubriknya. Rubrik observasi saya ada 3 di sini Bapak Ibu. Ini perilaku yang dianjurkan. Ini juga. Nah, sementara ini adalah perilaku-perilaku yang dihindari atau tidak dianjurkan. Nah, dalam penyusunan RPP, pastikan kita memilih salah satu dari ketiga indikator ini atau fokus perilaku ini. Boleh kita memilih semuanya, boleh kita memilih satu, lalu di RPP harus berbunyi, harus tercantum atau tertera perilaku yang dianjurkan ini. Nah, kalau saya sendiri kebetulan saya mengambil tiga-tiganya Bapak Ibu. Nah, oke, karena kenapa saya ambil tiga-tiganya, pada dasarnya ini yang kita lakukan sebenarnya sudah dilakukan setiap proses pembelajaran. Tinggal saja di RPP itu benar-benar kalimat ini kita pindahkan ke dalam RPP. Oke, setelah itu saya mengerti, Bapak Ibu kalau sudah paham, berikutnya kita masuk pada isi dokumen. Oke, Bapak Ibu, coba kita cek di sini langkah-langkahnya. Eh, yang pertama, kita akan mengklik ya, tampilannya seperti ini. Kita akan memilih fokus perilaku tadi yang di depan. Di sini dikatakan apa perilaku spesifik yang Anda ingin pelajari dan tampilkan pada observasi kelas. Pilih maksimum 3. Jadi maksimum 3, boleh 1, 2, syukur kalau tiga-tiganya. Nah, kalau saya sendiri karena saya memilih tiga-tiganya, saya langsung klik tiga-tiganya. Oke Bapak Ibu, lalu berikutnya di sini ada apa saja upaya yang Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku tersebut. Nah, ini tergantung Bapak Ibu masing-masing bagaimana upaya kita eh, untuk mempelajari target perilaku. Karena perilaku yang mana? Perilaku yang di atas tadi. Kalau saya sendiri saya sudah siapkan di sini Bapak Ibu. Saya ambil yang pertama. Lalu saya pilih di sini. Ini target perilaku yang akan saya pelajari, yaitu saya berusaha untuk memahami perilaku peserta didik di kelas, Bapak Ibu, di kelas dengan menjadi fasilitator dalam diskusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menstimulus pemikiran kritis serta mendorong peserta didik untuk berpartisipasi aktif karena ini ada kaitannya dengan fokus perilaku di atas tadi, itu berpikir kritis, interaktif, inklusif, memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang berperan pada peserta yang memberikan peran pada peserta didik. Nah, ini fokus yang saya. Nah, Bapak Ibu perhatikan juga ketika mengisi upaya yang dipelajari di sini, pastikan jumlah karakternya tidak melebihi 250. Selanjutnya kita masuk pada jadwal. Nah, jadwal kemarin Bapak Ibu sudah disiapkan semua di sini. Saya tinggal membuka saja jadwal yang sudah dibagikan ke Bapak Ibu guru. Nah, kalau saya sendiri di sini ada tanggalnya Dulhamin Arif. Itu saya di tanggal 5 Maret. Oke, Bapak Ibu. Di tanggal 5 Maret 2 jam pelajaran atau 90 menit atau 2 kali 45 menit pada pukul 8.30 sampai 10.30. Nah, ini nanti saya akan isikan. Berarti tadi pada tanggal saya pilih di sini 5 Maret, hari Selasa, berarti Bapak Ibu saya pastikan lagi tanggalnya 5 Maret Bapak Ibu. Ini saya pilih di sini berarti 5 Maret. Lalu waktunya
di jam 8.30 sampai 10.30. Oke. Nah, saya pilih, klik di sini, lalu berikutnya saya milih jenjangnya SMA, kelasnya saya pilih kelas 10 karena itu untuk kelas 10, lalu pelajarannya tinggal saya ketik fisika. Berikutnya, jam observasi Anda juga dapat menulis catatan lainnya. Nah, di sini bisa dicontohkan saya tadi, saya akan mengajar di kelas 10, kelas 10 fase E2. Misalkan pada jam, tadi di sini ada jamnya, 8.30 sampai 10.30. 08.30 sampai 10.30 ya, 8.30 sampai dengan 10.30. Bapak Ibu, ini lama jeda karena ada jeda istirahat di dalamnya. Ini jam 1 jam sebelum istirahat dan 1 jam setelah istirahat. Oke. Setelah ini selesai, kita masukkan ke bawah, Bapak Ibu, ini ada unggah file. Nah, ini kita pilih filenya. Di sini ada dua pilihan. Kalau memang Bapak Ibu sudah pernah mengupload karya Bapak Ibu di PMS, tinggal ambil karya tersebut. Tapi kalau belum, ya ambil unggah dokumen. Nah, karena kita baru, maka kita ambilnya langsung saja dari ya. Kecuali kalau Bapak Ibu sudah menyiapkan. Oke, Bapak Ibu, kita cek dulu, saya cari dulu file saya. Oke, ini ya, RPP observasi. Oke. RPP modul ajar atau perangkat atau asesmen. Lalu cek, kita bisa cek di sini RPP-nya sudah ditampilkan. Bapak Ibu pastikan RPP sudah sesuai ya Bapak Ibu ya. Nah, RPP yang kita upload adalah RPP yang sudah ditandatangani oleh kepala sekolah dan kita sendiri. Setelah itu, kalau memang ada yang diedit, bisa diedit. Nah, kalau mau lanjut Bapak Ibu kumpulkan. Tapi kalau Bapak Ibu mau simpan dulu, boleh. Ini saya langsung aja kumpulkan. Oke. Mau dicek ulang lagi, boleh. Silakan dicek ulang lagi. Ini kondisinya. Kalau tidak, ya kita kumpulkan. Oke. Nah, setelah kita kumpulkan, gini Bapak Ibu. Nah, tadi tahap ini sudah selesai, langsung cek rinci. Nah, kita bisa cek rinciannya seperti ini. Nah, apa yang kita lakukan sekarang? Yang kita lakukan adalah tunggu hasil validasi yang akan dilakukan oleh pimpinan, oleh kepala sekolah. Cukup dengan seperti ini aja, Bu. Bapak Ibu, setelah itu tidak perlu dilanjutkan karena kegiatan selanjutnya kepala sekolah harus mengobservasi satu persatu yang sudah diupload oleh Bapak Ibu. Oke, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini tutorial yang kedua khusus yang indikator dimensi disiplin positif. Yang pertama sama tadi kita melalui pertama pengelolaan kinerja. Lalu di sini pastikan tampilannya harus sama seperti ini. Lalu kita mulai masuk pada cek langkah observasi yang pertama. Ya, cek langkah observasi. Dan ingat Bapak Ibu, di sini kita temanya ini khusus yang penerapan disiplin positif. Cek rubriknya. Di dalam rubriknya ini ada 3 sama Bapak Ibu ada 1, 2, dan 3. Pastikan RPP kita sudah bunyi perilaku yang dianjurkan ini. Boleh memilih semuanya, boleh 1 atau 2. Selanjutnya kita isi dokumen. Oke Bapak Ibu, setelah isi dokumen, di sini tinggal kita pilih. Nah, pastikan tiga-tiganya itu sudah kita gunakan. Oke Bapak Ibu, selanjutnya kebetulan di sini yang saya jadikan untuk bahan tutorialnya akun belajar ID dari Pak Maman di PMM Pak Maman. Kebetulan beliau di RPP-nya di sini adalah yang dimasukkan berdasarkan cek rubrik observasi ini adalah guru melakukan refleksi dinamika kelas menerapkan kesepakatan kelas, yaitu poin yang pertama ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau poin pertama kita checklist yang ini, lalu di sini jangan lupa apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku tersebut.
Saya sudah siapkan kalimatnya Bapak Ibu. Nah, misalkan ini contoh ya Bapak Ibu. Lalu saya masukkan, misalkan di sini saya berusaha untuk memahami suasana kelas dan perilaku siswa peserta didik dengan teliti dan empati. Nah, selanjutnya kalau ini sudah selesai, ini tidak harus sama ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu untuk desain kalimat ini sesuai dengan upaya apa yang harus dipelajari dari target perilaku di atas perilaku ini, Bang. Lalu yang berikutnya pilih tanggalnya. Tanggal tadi sama acuannya di sini untuk Pamaman saya akan cek tanggalnya. Oke, untuk Pamaman di tanggal 7 Maret Bapak Ibu, 7 Maret berarti saya isi di tanggal 7 Maret. Oke, di tanggal 7 Maretnya hari Kamis berarti saya klik di situ. Oke, sudah. Jenjangnya ini RPP-nya untuk kelas 11 SMA ya. Ini kita pilih kelas 11. Ketik pelajarannya kimia. Ya. Lalu tambahkan di sini. Ya, langsung diisi dengan jamnya saja Bapak Ibu bisa langsung diisi. Ini untuk kalau pemahaman tadi 2 pelajaran 90 menit. Saya kopikan ini untuk 2 jam pelajaran atau 90 menit dengan waktu di sini dari pukul 6.45 sampai dengan 08.30 kan. Oke Bapak Ibu, mulai pukul 6. Oke, nah selanjutnya langkah berikutnya RPP. Sebelum itu saya siapkan dulu RPP-nya. Unggah RPP, tinggal cek sama Bapak Ibu, tinggal dipilih. Kalau memang Bapak Ibu pernah mengupload RPP tersebut pada PMM, ini tinggal ambil karya. Tapi kalau belum, ya kita langsung ambil aja yang tadi sudah di-download. Oke, upload persamaan. Itu di sini biar kita kalau mau dikumpulkan, kumpulkan. Kalau memang Bapak Ibu mau simpan di draft dulu, silakan aja. Tuh. Kalaupun mau diedit, bisa Bapak Ibu. Untuk dicek, kita cek lagi. RPP dari Pak Maman. Ini rada blur ya RPP-nya Bapak Ibu ya. Oke, ya. Kita langsung balik lagi ke tadi. Ini udah lanjutkan tadi udah di checklist sudah. Oh, ini juga sudah diisi. Kumpulkan Bapak Ibu. Oke, kumpulkan. Mau dicek ulang bisa atau kumpulkan saja di sini. Oke. Nah, sekarang hasilnya seperti ini. Nah, kita cek rinciannya. Nah, ini adalah tanggal observasinya tanggal 7 Maret, kelas 11 pelajaran kimia. Fokus perilakunya 1, yaitu melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Itu Bapak Ibu. Nah, perlu diperhatikan bahwa rubrik, nah ini Bapak Ibu kita cek lagi di bawah ini ada tulisan gini. Perlu diperhatikan bahwa rubrik observasi hanya ditujukan untuk membantu atasan ketika observasi kelas dan tidak menjadi penilaian akhir kinerja ini. Penilaian akhir akan didasarkan oleh peningkatan kinerja Anda dari sebelum observasi ke setelah observasi. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Karena ini sudah selesai, kita kembali lagi. Nah, selanjutnya tinggal kita cek aja secara kontinu untuk PMM kita karena selanjutnya dari hasil usulan kita tadi, pengajuan kita akan dicek oleh kepala sekolah melalui PMM. Mungkin demikian Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini tutorial yang kedua khusus yang indikator dimensi disiplin positif. Yang pertama sama tadi kita melalui pertama pengelolaan kinerja. Lalu di sini pastikan tampilannya harus sama seperti ini. Lalu kita mulai masuk pada cek langkah observasi yang pertama. Ya, cek langkah observasi. Dan ingat Bapak Ibu, di sini kita temanya ini khusus yang penerapan disiplin positif. Cek rubriknya. Di dalam rubriknya ini ada 3 sama Bapak Ibu ada 1, 2, dan 3. Pastikan RPP kita sudah bunyi perilaku yang dianjurkan ini. Boleh memilih semuanya, boleh 1 atau 2. Selanjutnya kita isi dokumen.
Oke, Bapak Ibu, setelah isi dokumen, di sini tinggal kita pilih. Nah, pastikan tiga-tiganya itu sudah kita gunakan. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya kebetulan di sini yang saya jadikan untuk bahan tutorialnya akun belajar ID dari Pamaman di PMM Pamaman. Kebetulan beliau di RPP-nya di sini adalah yang dimasukkan berdasarkan cek rubrik observasi ini adalah guru melakukan refleksi dinamika kelas menerapkan kesepakatan kelas, yaitu poin yang pertama ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau poin pertama kita checklist yang ini, lalu di sini jangan lupa apa apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku tersebut. Saya sudah siapkan kalimatnya Bapak Ibu. Nah, misalkan ini contoh ya Bapak Ibu. Lalu saya masukkan, misalkan di sini saya berusaha untuk memahami suasana kelas dan perilaku siswa peserta didik dengan teliti dan empati. Nah, selanjutnya kalau ini sudah selesai, ini tidak harus sama ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu untuk desain kalimat ini sesuai dengan upaya apa yang harus dipelajari dari target perilaku di atas perilaku ini, Bang. Lalu yang berikutnya pilih tanggalnya. Tanggal tadi sama acuannya di sini untuk Pamaman saya akan cek tanggalnya. Oke, untuk Pamaman di tanggal 7 Maret, Bapak Ibu, 7 Maret. Berarti saya isi di tanggal 7 Maret. Oke, di tanggal 7 Maretnya hari Kamis, berarti saya klik di situ. Oke, sudah. Jenjangnya ini RPP-nya untuk kelas 11 SMA ya. Ini kita pilih kelas 11. Ketik pelajarannya kimia. Ya. Lalu tambahkan di sini. Ya, langsung diisi dengan jamnya saja Bapak Ibu bisa langsung diisi. Ini untuk kalau Pamaman tadi 2 pelajaran 90 menit. Saya kopikan ini untuk 2 jam pelajaran atau 90 menit dengan waktu di sini dari pukul 6.45 sampai dengan 08.30 kan. Oke Bapak Ibu, mulai pukul 6. Oke, nah selanjutnya langkah berikutnya RPP. Sebelum itu saya siapkan dulu RPP-nya. Unggah RPP, tinggal cek sama Bapak Ibu, tinggal dipilih. Kalau memang Bapak Ibu pernah mengupload RPP tersebut pada PMM, ini tinggal ambil karya. Tapi kalau belum, ya kita langsung ambil aja yang tadi sudah di-download. Oke, upload bersamaan. Itu di sini biar kita kalau mau dikumpulkan, kumpulkan. Kalau memang Bapak Ibu mau simpan di draft dulu, silakan aja. Tuh. Kalaupun mau diedit, bisa Bapak Ibu. Untuk dicek, kita cek lagi. RPP dari Pak Maman. Oh, ini rada blur ya RPP-nya Bapak Ibu ya. Oke, ya. Kita langsung balik lagi ke tadi. Ini udah lanjutkan tadi udah di checklist sudah. Oh, ini juga sudah diisi. Kumpulkan Bapak Ibu. Oke, kumpulkan. Mau dicek ulang bisa atau kumpulkan saja di sini. Oke. Nah, sekarang hasilnya seperti ini. Nah, kita cek rinciannya. Nah, ini adalah tanggal observasinya tanggal 7 Maret, kelas 11 pelajaran kimia. Fokus perilakunya satu, yaitu melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Itu Bapak Ibu. Nah, perlu diperhatikan bahwa rubrik, nah ini Bapak Ibu kita cek lagi di bawah ini ada tulisan gini. Perlu diperhatikan bahwa rubrik observasi hanya ditujukan untuk membantu atasan ketika observasi kelas dan tidak menjadi penilaian akhir kinerja ini. Penilaian akhir akan didasarkan oleh peningkatan kinerja Anda dari sebelum observasi ke setelah observasi. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Karena ini sudah selesai, kita kembali lagi. Nah, selanjutnya tinggal kita cek aja secara kontinu untuk PMM kita karena selanjutnya dari hasil usulan kita tadi, pengajuan kita akan dicek oleh kepala sekolah melalui PMM. Mungkin demikian Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.